Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adi di channel Internet Planner ID. Di video-video sebelumnya ada yang nanya ke saya, kenapa sih internet di tempat mereka itu sering putus nyambung gitu? Padahal kan sudah tambah router baru, tapi koneksi yang dihasilkan masih tetap putus nyambung. Jadi kadang-kadang koneksinya bisa jalan, kadang-kadang bisa terhenti gitu. Nah itu kan akan mengganggu konektivitas secara keseluruhan gitu, akan mengganggu aktivitas teman-teman juga. Nah jadi sebenarnya masalah itu ada di mana sih dan kenapa masalah itu sering terjadi gitu. Nah kalau menurut saya itu terjadi antara dua faktor ya, ada masalah yang internal dan juga masalah yang eksternalnya. Kalau masalah eksternal itu biasanya masalah yang dari ISP. Jadi ISP teman-teman berlangganan itu harus mengecek secara keseluruhan mulai dari modem yang ada di rumah teman-teman atau di tempat teman-teman sampai ke server mereka di Metro E, biasanya seperti itu. Nah, itu mereka bisa melakukan pergantian kabel atau mengecek sambungan kabelnya apakah ada redaman atau tidak, atau bisa juga mengganti port di setiap perangkat-perangkat mereka. Biasanya cara troubleshoot dari ISP seperti itu. Nah, kalau misalkan cara itu masih belum bisa, biasanya itu ada proses rerouting dari pihak ISP-nya. Mungkin teman-teman nggak perlu repot, mungkin teman-teman hanya bisa lapor ke ISP-nya aja untuk melakukan pengecekan dari sisi mereka. Nah, kalau misalkan dari ISP bilangnya sudah normal, nah itu teman-teman ceknya harus gimana sih? Nah, teman-teman itu harus cek secara keseluruhan, mulai dari speed test, dari ping, dan juga paket drop di modem ISP-nya, dari modem yang diberikan oleh ISP itu dulu. Jangan ke perangkat networking yang teman-teman miliki seperti router, switch, access point, dan lain-lain ke komputer itu nanti saja. Tapi teman-teman itu harus mengecek secara keseluruhan di modem yang diberikan oleh ISP-nya dulu. Jadi teman-teman cek dulu nih si ping, si speed test, dan juga paket drop dari modem yang diberikan ISP itu hasilnya speednya sesuai atau tidak, pingnya rendah atau tidak, paket dropnya itu banyak atau sudah sedikit. Kalau koneksinya sudah baik, teman-teman juga harus melakukan split test ya, antara kabelan dan juga kabel WiFi. Nah, dari keduanya itu hasilnya itu speednya kemungkinan harus sesuai dengan layanannya ya. Lalu paket dropnya itu tidak boleh lebih dari 10. Lalu pingnya itu harus lebih rendah dari 20. Kalau misalkan teman-teman ping ke Google atau ping ke YouTube, itu pingnya harus lebih rendah dari 20. Boleh 18, 15 atau lebih rendah lagi, itu sangat bagus. Nah, jadi kalau ketika semua sudah dilakukan dari speed test, dari ping, dan paket drop itu sudah nggak ada masalah ya dari koneksi LAN atau koneksi WiFi. Nah berarti secara keseluruhan koneksi ISP itu sudah normal gitu. Jadi langkah pertamanya itu teman-teman harus pastikan dulu nih koneksi dari ISP-nya itu normal atau tidak dengan cara teman-teman melapor dulu ke ISP untuk pengecekan. Nah jika sudah ada update, teman-teman bisa coba koneksi internet teman-teman di modem ISP ya, jangan dari router yang teman-teman miliki atau perangkat internet yang teman-teman miliki, harus dari modem ISP-nya dulu. Teman-teman bisa tes speed testnya, lalu pingnya, lalu paket dropnya. Dan di situ teman-teman bisa simpulkan kalau hasilnya sudah membaik, udah nggak ada RTO atau paket dropnya itu udah sedikit, lalu pingnya itu rendah, dan speed testnya itu sudah sesuai dengan paket teman-teman berlangganan. Nah itu berarti koneksi secara ISP sudah normal kembali. Nah jadi kalau masalah eksternalnya itu sudah selesai nih, masalah dari ISP-nya sudah selesai, sampai modem yang ISP berikan itu sudah selesai, nah teman-teman bisa langsung masuk ke masalah internal milik teman-teman. Kemungkinan itu masalahnya ada di si perangkat-perangkat networking teman-teman, mulai dari kabelnya ataupun settingan dari router, settingan switch, settingan access point, atau settingan leg extendernya. Nah, teman-teman bisa trace dari modem ISP itu kan koneksinya biasanya pakai kabel. Kalau misalkan teman-teman koneksinya pakai kabel, bisa jadi si konektor kabelnya itu sudah rusak atau sudah jelek. Nah, misalkan kalau kabelnya itu sudah rusak atau sudah nggak layak, itu teman-teman bisa tes menggunakan kabel LAN lain gitu. Itu jika koneksinya menggunakan kabel LAN. Tapi kalau koneksi teman-teman itu menggunakan WiFi atau point to point WiFi gitu, jadi dari modem utama itu ke router teman-teman itu dihubungkannya pakai WiFi. Nah itu teman-teman bisa merubah channel WiFi dari keduanya, dari si modemnya dan juga dari si router yang teman-teman miliki atau rack extender yang teman-teman miliki. Nah itu kalau menggunakan WiFi. Jadi teman-teman itu harus cek per perangkatnya ya. Jadi dari modem ISP teman-teman cek dulu nih menggunakan LAN atau WiFi.
itu sudah bagus atau belum. Lalu kan keluar kabel sebelum menuju ke router, teman-teman cek dulu kabelnya ini bagus atau enggak. Jadi teman-teman dari kabelnya ini colokin ke laptop dulu atau ke komputer. Nah, teman-teman bisa cek nih bagus atau enggak koneksi output dari kabel ini. Kalau misalkan bagus, nah teman-teman bisa lanjut ke routernya, ke router milik teman-teman gitu. Kalau misalkan belum bagus, berarti kan masalahnya itu di kabel nih, ketahuan. Nah, kalau misalkan udah bagus, berarti lanjut ke router. Nah, routernya dicek nih, outputnya itu bagus atau enggak. Kalau misalkan outputnya nggak bagus, berarti routernya yang bermasalah atau perangkat internet sesudah kabel LAN-nya ini yang bermasalah gitu. Bisa jadi ada settingan yang kurang pas dengan wilayah teman-teman, misalkan frekuensinya ataupun channelnya. Nah, teman-teman bisa rubah frekuensinya, misalkan ada yang 20 GHz, ada yang 40 GHz, ada yang 80 GHz. Nah, itu teman-teman sesuaikan dengan kondisi router teman-teman. Biasanya kan udah ada yang support 20, 40 atau 80. Kalau saran saya sih lebih baik router yang 40 GHz atau 80 GHz. Nah, itu tapi semua tergantung routernya. Ada router yang support, ada router yang tidak support juga untuk koneksi seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah merubah frekuensinya yang 20, 40 atau 80, itu teman-teman bisa rubah channelnya. Jadi teman-teman coba scan menggunakan WiFi analyzer. Nah, di situ teman-teman cari nih base channel untuk tempat teman-teman itu ada di mana gitu. Nanti di router teman-teman itu bisa pakai channel yang sesuai dengan hasil scan di WiFi analyzer itu. Nah, itu pasti nanti akan membuat channel WiFi teman-teman itu menjadi yang terbaik di tempat teman-teman. Jadi koneksi yang dihasilkannya pun itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, faktor yang berikutnya itu mungkin ada sebuah DNS yang nggak diketahui oleh ISP. Jadi teman-teman jika menggunakan misalkan OpenDNS, itu teman-teman harus coba disable dulu atau dihapus dulu OpenDNS-nya, lalu di save lagi. Takutnya si OpenDNS itu dia nggak support dengan si ISP. Biasanya ISP akan ngeblok si OpenDNS-nya itu. Bisa jadi kalau teman-teman itu masang OpenDNS di router teman-teman atau di modem ISP, itu akan membuat koneksi internetnya itu menjadi up down karena si routingan dari ISP ke IP dari OpenDNS itu nggak baik gitu. Jadi teman-teman bisa coba dihapus dulu kalau misalkan ada settingan OpenDNS di router atau di modem yang ISP berikan. Nah, mungkin faktor berikutnya itu ada user yang tidak diketahui yang terkoneksi ke jaringan internet milik teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa coba ganti passwordnya dulu biar nanti semua perangkat yang pernah terhubung itu kan terdisconnect tuh. Nah, jadi ketika sudah diganti, teman-teman konekkan hanya satu perangkat saja, baik di LAN ataupun di WiFi itu gunakan satu perangkat saja. Nah, itu teman-teman bisa cek speed testnya, paket dropnya, pingnya ketika password WiFi-nya itu sudah diganti. Nah, jadi teman-teman pasti akan mendapatkan koneksi bandwidth yang 1:1, nggak di-share ke banyak perangkat ya. Jadi teman-teman secara realnya itu harus pengecek di satu perangkat saja. Biarkan device-device lain itu tidak terhubung dulu. Jadi ketika sudah diganti passwordnya, hanya satu device saja yang teman-teman hubungkan ke internet dan teman-teman coba lakukan tes dari si satu perangkat itu, apakah hasilnya membaik atau tidak. Nah, kalau misalkan hasilnya sudah membaik, berarti masalahnya ada di banyak user yang terkonek ke device teman-teman. Jadi device teman-teman itu nggak kuat untuk menampung banyak device, ataupun bandwidth yang dimakan dari device-device lain itu akan mempengaruhi koneksi internet dari tempat teman-teman. Oke, kalau misalkan dirasa teman-teman koneksinya itu masih kurang baik, itu teman-teman bisa coba clear cache atau clear lock dari si routernya ataupun dari modem ISP-nya. Biasanya ada di menu setting dari router ataupun dari modem, itu teman-teman cari aja yang clear cache atau clear lock. Nah, itu teman-teman coba hapus cache-nya dulu atau lock-nya dulu. Itu sama saja kalau teman-teman itu membersihkan cache di handphone ataupun membersihkan temporary file di Windows, itu akan menghapus file-file yang tidak terpakai dari yang disimpan di router gitu. Jadi sesudah itu teman-teman bisa coba restart routernya dan coba lagi koneksinya nih udah membaik atau belum. Jadi kalau misalkan koneksi di tempat teman-teman masih belum membaik nih, sudah melakukan step-step yang saya lakukan di atas, nah itu teman-teman bisa coba reset perangkatnya dulu. Nah, dengan mereset perangkatnya ini membuat router ini menjadi seperti baru lagi gitu. Sama halnya dengan Windows misalkan yang diinstal ulang. Nah, itu kan
yang awalnya Windows-nya itu lemot bisa menjadi lebih baik lagi kinerjanya. Ataupun dengan handphone nih, handphone misalkan teman-teman punya handphone yang udah lambat banget gitu, terus di apa namanya diinstal ulang lagi si handphonenya, itu kan serasa lebih enteng lagi gitu. Sama halnya dengan router, ketika router teman-teman itu sudah sering banyak gangguan, sering hang, sering lag, nah itu teman-teman bisa coba reset routernya, lalu teman-teman bisa config lagi. Nah itu semoga dengan cara itu bisa membantu gitu. Misalkan teman-teman udah reset perangkat nih tapi koneksinya kok masih sama aja gitu, nah berarti itu teman-teman harus coba update firmware-nya dari si router teman-teman. Teman-teman bisa update firmware-nya kalau misalkan masih mendapatkan update dari si pemilik routernya, dari brand milik routernya. Kalau misalkan teman-teman belum dapat nih upgrade dari firmware-nya karena router yang teman-teman miliki itu sudah discontinue gitu, udah nggak dapat update lagi dan sudah nggak diproduksi lagi, nah mungkin teman-teman harus merelakan koneksi internet yang seperti itu dari milik teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanya dulu ke brand router yang teman-teman miliki itu, router yang teman-teman miliki itu masih dapat update atau tidak gitu. Kalau misalkan tidak dapat update, jadi teman-teman harus puas dengan output dari router yang dihasilkan gitu ya. Koneksinya itu berarti maksimalnya sudah segitu. Berbeda dengan router yang sudah dapat update firmware gitu. Mereka akan mendapatkan pembaharuan dari si router-router itu. Sama halnya mungkin dengan handphone ya. Handphone mungkin yang mendapat update itu ya OS-nya lebih baru, terus apa namanya banyak fitur yang diberikan, dan kecepatan dari user experience-nya itu juga pasti akan lebih baik gitu. Beda halnya dengan handphone yang nggak dapat update gitu. Jadi update software-nya itu masih Android lama, atau misalkan fitur-fiturnya masih itu aja. Kalau misalkan handphone yang dapat update punya fiturnya misalkan yang udah Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, ataupun security patch-nya itu lebih bagus, nah itu kan ada perbedaan user experience gitu. Nah di router pun sama seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih pakai router yang lama dan juga sudah tidak dapat update lagi, sedangkan perangkat-perangkat lain itu memiliki update, nah itu teman-teman user experience-nya itu mungkin hanya sampai situ aja gitu, dan itu adalah batas maksimal yang diberikan oleh routernya. Nah jadi kalau misalkan seperti itu, ya mau nggak mau teman-teman harus mencari router baru yang mendapatkan update lebih baik lagi. Soalnya kan kabel dari modem itu kan ketika dicek di PC atau dicek di laptop kan normal-normal aja gitu. Sedangkan ketika masuk ke router, nah si router ini outputnya sudah kurang bagus gitu. Nah kemungkinan kan masalahnya itu ada di routernya. Kalau misalkan step-step yang saya sebutkan di awal itu sudah teman-teman kerjakan, tapi hasilnya masih kurang baik. Nah itu teman-teman mungkin bisa coba mengganti routernya dengan router yang lebih baik, dan juga spesifikasi yang diberikan itu lebih terbaru, dan juga firmware yang diberikan ataupun softwarenya itu sudah mendapatkan update terbaru dari si brand-brand router yang teman-teman miliki gitu. Nah jadi itu adalah step-step yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman troubleshoot ya. Nah jadi teman-teman yang pertama itu coba perhatikan faktor eksternalnya dulu. Jadi teman-teman bisa lapor ke ISP biar si pihak ISP itu mengecek sambungannya, mulai dari kabel, terus dari portnya, lalu dari perangkat-perangkat mereka, mulai dari ONT, OLT, ODP itu sampai ke metro mereka atau server mereka, itu mereka harus cek satu persatu link yang menuju ke tempat teman-teman. Jadi teman-teman untuk masalah eksternal ini bisa serahkan ke pihak ISP, dan pihak ISP itu harus mengecek secara keseluruhan. Nah, jika pihak ISP itu sudah bilang koneksinya sudah normal, sudah dicek semua, teman-teman harus cross-check lagi nih dari modem ISP-nya itu menggunakan kabel LAN dan juga menggunakan WiFi, itu speed-nya, ping-nya, dan juga paket drop-nya itu sudah bagus atau enggak. Jadi kalau speed test-nya itu harus sudah sesuai dengan paket layanan teman-teman. Kalau ping-nya itu minimalnya itu harus 20 atau di bawah itu harus lebih baik. Kalau misalkan sudah di atas 20, itu kemungkinan sudah kurang baik ya untuk koneksi menggunakan internetnya. Dan juga untuk paket dropnya itu kalau bisa di bawah 10. Jadi kalau misalkan udah di atas 10 itu koneksi internetnya itu mungkin akan sering terjadi paket drop. Nah itu kalau misalkan semuanya sudah clear di modem ISP, baik menggunakan LAN dan juga menggunakan WiFi, nah itu berarti secara faktor eksternal itu sudah baik, sudah bagus lagi, sudah normal. Nah sesudah mengecek koneksi dari faktor eksternal dari modem teman-teman, itu teman-teman harus mengecek juga dari
sisi internal milik teman-teman. Nah, jika teman-teman menggunakan router atau menggunakan access point, switch, rack extender, dan lain-lain, itu teman-teman harus cek dulu nih sambungan kabelnya yang menuju ke arah perangkat networking teman-teman ini, apakah bagus atau tidak. Jadi sebelum masuk ke perangkat networking yang teman-teman miliki, teman-teman coba masukin dulu nih ke laptop, teman-teman masukin dulu ke komputer, itu koneksi dengan menggunakan kabelnya itu yang sebelum menuju ke router itu bagus atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan bagus, berarti secara kabel, secara koneksi itu udah nggak ada masalah. Jadi masalah itu mungkin ada di perangkat networking milik teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba colokin dulu kabel yang dari modem itu ke perangkat networking teman-teman. Nah, lalu outputnya itu coba teman-teman tes lagi output dari si perangkat networking teman-teman, bisa router, switch, atau access point dan dari extender. Itu teman-teman cek lagi nih outputnya bagus atau enggak. Kalau misalkan outputnya itu nggak bagus, nah berarti kan masalahnya itu ada di perangkat networkingnya teman-teman sendiri gitu. Jadi masalahnya itu ada di masalah internal teman-teman. Nah, untuk mengatasi masalah itu teman-teman bisa coba update firmware-nya, teman-teman bisa coba rubah password wifi-nya, ataupun teman-teman bisa coba rubah frekuensi dan juga channel wifi-nya, ataupun teman-teman bisa clear cache atau clear log dari si perangkat internet milik teman-teman ini. Lalu teman-teman bisa restart perangkatnya, ataupun kalau masih mentok, teman-teman itu harus reset perangkatnya terlebih dahulu, lalu dikonfigurasi ulang lagi perangkatnya. Nah, jika perangkat internet teman-teman ini outputnya itu berbeda nih dari perangkat ISP-nya gitu. Dari ISP kan sudah bagus, tapi output dari router milik teman-teman itu masih kurang bagus gitu. Nah, jadi masalahnya itu ada di perangkat networking milik teman-teman gitu. Misalkan terjadi seperti itu, teman-teman bisa bandingkan dengan router lain ya. Takutnya malah si perangkat router milik teman-teman ini yang sudah kurang baik gitu. Jadi menyebabkan koneksi di tempat teman-teman itu jadi nggak sempurna atau nggak stabil, karena masalahnya itu ternyata ada di internal milik teman-teman, ada di perangkat internet milik teman-teman ini gitu. Nah, jadi teman-teman bisa coba dulu step by stepnya seperti itu. Semoga dengan langkah-langkah yang saya berikan ini dapat membuat koneksi internet di tempat teman-teman itu menjadi lebih baik lagi. Nah, semoga bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang masih belum ngerti dan internet di tempat teman-teman juga masih belum mendapatkan hasilnya maksimal, teman-teman bisa kontak ke saya, bisa komen di bawah, ataupun bisa DM ke Instagram saya. Nanti akan saya coba bantu jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Oke, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.